Oke anak-anakku, bertemu lagi di channel Klub Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan video pembelajaran kelas 5, yaitu tentang subtema yang pertama atau tema yang kedua, subtema 1 pembelajaran 1 ya. Bersama Klub Matematika, kita coba langsung ke materi di buku siswa. Itu ada bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Saya bacakan, teman-teman yang menyimak. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Kamu telah membaca dan menyimak bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Di sini ada peta pikiran yang dari bacaan Dayu dan Ikan Hias. Kita akan bahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama di sini adalah siapa yang memelihara ikan hias? Dari bacaan tadi, yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Yang kedua, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Apa jenis ikan hias tadi yang dipelihara oleh Dayu? Oke, betul sekali. Ikan mas koki. Pertanyaan berikutnya, di mana ikan hias itu dipelihara? Jawabannya adalah, oke, betul lagi, di akuarium ya. Ternyata anak-anak menyimak dengan baik sehingga bisa menjawab peta konsep di samping ini. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias itu diberi makan setiap hari. Betul sekali. Kapan akuarium itu dibersihkan? Akuarium Dayu dibersihkan setiap seminggu sekali. Dan yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Oke, kita sudah membuat peta pikiran berdasarkan bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Sekarang ayo kita menulis. Di sini menurut kamu apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Kita tulis pendapatmu dalam kotak berikut ini. Jadi ikan-ikan itu di air itu selalu membuka dan menutup mulutnya. Dikarenakan apa? Oke, sebagai informasi saja, saat mulut ikan itu terbuka dan dinding mulut mengembang, tutup insangnya menutup. Nah, saat itulah air akan terisap masuk. Saya ulangi lagi, saat mulutnya terbuka, dinding mulutnya mengembang, tutup insangnya menutup, saat itulah air masuk ke dalam tubuh ikan. Kemudian, saat rongga mulutnya menyempit dan mulutnya kemudian menutup, secara bersama-sama tutup insang tadi terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air akan terserap dan karbon dioksida di dalam tubuh ikan akan dikeluarkan. Jadi ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya. Ini adalah sebuah proses pernafasan pada ikan. Seperti itu, sudah paham ya? Mengapa ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya? Sekarang di sini seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Tetapi, sistem pernafasan pada hewan berbeda dengan sistem pernafasan pada manusia. Bahkan, sistem pernafasan pada masing-masing hewan pun juga berbeda-beda sesuai jenisnya masing-masing. Di sini
akan kita informasikan mengenai pernafasan pada hewan. Ada 7 jenis di sini. Yang pertama adalah nanti tentang cacing tanah. Yang kedua adalah tentang serangga. Pernafasan yang ketiga adalah ikan. 4 adalah pernafasan pada hewan amfibi. 5 pernafasan pada reptil. 6 pernafasan pada burung. Dan yang ketujuh adalah pernafasan pada hewan mamalia. Ini nanti yang akan kita bahas pada video kita kali ini. Tapi kita akan bahas satu persatu dimulai yang pertama, yaitu alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tanah tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulitnya. Ingat, anak-anak pasti sudah membayangkan cacing. Kulit cacing selalu basah dan berlendir. Betul kan? Nah, kulit cacing yang basah dan berlendir itu untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing sangat suka dengan tempat-tempat yang lembab. Mengapa? Untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Ini cacing. Di bawah ini adalah permukaan kulit cacing yang tipis, ada pembuluh udaranya. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing juga terkandung hemoglobin Hb sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh cacing tersebut. Saat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuhnya, juga melalui permukaan kulit. Jadi, mengambil oksigennya juga melewati kulit, mengeluarkan karbon dioksidanya juga melalui kulit. Jadi, cacing bernafas dengan menggunakan permukaan kulitnya, sehingga cacing selalu ada di tempat yang lembab dan basah, gitu ya. Sekarang yang kedua adalah alat dan sistem pernafasan pada serangga, insekta. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sama konsepnya. Tapi alat pernafasannya yang berbeda. Pada serangga, alat pernafasannya ini menggunakan trakea. Apa itu trakea? Trakea yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuhnya. Percabangan trakea ini disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Ini kurang lebih gambarnya. Di serangga ada trakea-trakeanya ya. Udara masuk trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Ini spirakel di sini, ini spirakelnya ya. Selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu akan dibuang juga melalui lubang spirakel. Jadi pori-pori kecil yang disebut dengan spirakel di sini, udara masuknya juga melalui spirakel, kemudian keluarnya karbon dioksida juga melalui pori-pori kecil tersebut yang disebut dengan spirakel. Yang ketiga sekarang adalah alat dan sistem pernafasan pada ikan. Oke, sudah bisa membayangkan ikan sekarang. Kita semua makhluk hidup termasuk ikan pasti akan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Jadi bernafas kan menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ-organ pernafasan. Ini yang kita bahas di awal tadi tentang dayu dan ikan hiasnya.
Ikan bernafas dengan organ khusus yang mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis yang berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang atau istilahnya adalah operkulum. Kemudian di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Nah, pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan dapat melepaskan karbon dioksida dari darah. Selain itu, insang juga bisa berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Luar biasa ya, semua ciptaan Allah mempunyai kelebihan masing-masing ya. Anatomi dari insang, ini ada lembaran-lembaran yang saling tumpang tindih, lengkung-lengkung insang, kemudian di itu ada operkulumnya. Di sini untuk memperoleh cukup oksigen. Nah, ini yang jadi pertanyaan tadi, mengapa ikan itu membuka mulutnya terus ya, yang diperhatikan oleh Dayu tadi. Ini penjelasannya adalah di sini. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama, tutup insang akan menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut akan mengembang. Saat itulah air akan terisap masuk. Kedua, rongga mulut akan menyempit dan mulut akan menutup. Secara bersamaan, tutup insang juga akan terbuka. Akibatnya, air akan keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air akan terserap dan karbon dioksida akan dikeluarkan. Itu adalah proses pernafasannya pada ikan. Luar biasa ya. Ini rahangnya, kemudian insangnya, ada tutup insangnya seperti ini. Pada gambar kiri di atas, itu adalah ditujukan saat pernafasan dimulai. Kemudian mulut ikan akan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Kemudian ada gambar anak panah biru menunjukkan alirannya air masuk ke dalam rongga mulutnya. Gambar yang sebelah kanannya itu adalah saat mulut ikan menutup dan tutup insangnya membuka. Ini tutup insangnya membuka. Ini tutup insangnya adalah membuka. Nah, gerakan mulut insang dan tutup insang ini bersama-sama memompa air keluar dari rongga hidung. Anak panah biru menunjukkan aliran air yang keluar melalui insang. Sekarang yang keempat adalah alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Amfibi salah satu contohnya adalah katak ya. Katak di sini termasuk hewan amfibi karena di sini amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Bisa hidup di darat dan bisa hidup di air ya. Maksudnya seperti ini. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air ya. Nafasnya menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Kemudian setelah berumur 9 hari, kecebong ini bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru. Dan katak muda pun akan berubah menjadi katak dewasa. Kalau sudah menjadi katak dewasa, bernafasnya menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksidanya dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas menggunakan kulit. Permukaan kulit katak di sini akan selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Ingat tadi sama dengan cacing ya, yang bernafasnya dengan juga menggunakan kulit ya. Sekarang yang kelima adalah alat dan sistem pernafasan pada reptil. Salah satu contohnya adalah ular.
Hewan yang termasuk jenis reptil antara lain adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, pada paru-paru kadal dan buaya di sini lebih kompleks susunannya dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air, contohnya adalah buaya. Bagaimana bernafasnya? Apa nggak masuk air ke dalam hidungnya? Ternyata pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup saat buaya tersebut menyelam, sehingga air tidak dapat masuk ke dalam paru-paru. Subhanallah, luar biasa ya sekali ya ciptaan Allah ini. Berikutnya ada di nomor 6, pernafasan, alat dan sistem pernafasan pada burung. Oke, burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen akan masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Oke. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Oh, kantong udara. Apa itu? Oke, ini gambarnya kantong udara di sini. Ini paru-paru. Ya. Ini adalah kantong udara. Ya. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Saat bertengger, burung akan menghirup udara yang sebanyak-banyak. Sebaliknya, ketika burung terbang, burung tidak menghirup udara. Udara yang dihembuskan adalah berasal dari kantong udara tadi. Oke, tadi kan sebagian masuk paru-paru, sebagian masuk ke kantong udara. Ketika terbang baru pakai udara yang tersimpan pada kantong udara, gitu ya. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan akan bisa memperkeras suara. Yang ketujuh adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Banyak ya mamalia di sini, jenis hewan yang menyusui anaknya. Sangat banyak sekali jenisnya. Ada dua jenis mamalia, ada mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat contohnya kambing, sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain. Mamalia air, paus, duyung, dan lumba-lumba. Sekarang, alat pernafasan mamalia yang darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang hidung, dan paru-paru. Sementara pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Nah, saat mamalia tersebut menyelam, katup di sini akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katupnya akan terbuka. Nah, saat itulah mamalia yang hidup di air akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oke, demikian video sederhana dari kami Klub Matematika untuk kelas 5 tema 2 ya, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Jangan lupa like, kemudian subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.